Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ke-13 di materi The Beginning, untuk semua yang mengambil materi www.kuliahwisatahati.com, hari ini kita akan belajar tentang jangan merasa segala sesuatu itu gara-gara kita, terus tidak ada sebab yang lain. Jangan merasa segala sesuatu itu kita dapatkan, kita terima, kita capai, kita jalani, kita nikmati, berhasil, bisa, nyampe, dapat, sukses, jaya, menang, nyampe. Itu karena kita. Terus nggak ada peran yang lain. Ya, secara manusia aja, ya. Mata rantai kemanusiaan, mata rantai manusia dari satu manusia ke manusia yang lain, nggak benar. Ya kan, mana ada orang yang sendirian hidup tanpa ada campur tangan yang lain. Ya, nah kalau kita mikirnya kita bawa ke konsepsi ketuhanan, dan inilah yang mau kemudian saya sampaikan pada materi pada kali ini, materi ke-13, kita akan mendapati bahwa benar kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa adanya yang lain, ya, secara manusia, apalagi tanpa adanya Allah sebagai, ya, causa prima. Mungkin yang pernah sekolah zaman-zaman dulu, saya nggak tahu kalau yang di 10-20 tahun terakhir ada nggak materi itu. Kalau dulu kita belajar tuh tentang causa prima, tentang penyebab yang paling sebab gitu ya, penyebab yang paling utama, penyebab yang paling kemudian pertama dan akhir, tidak ada penyebab lain. Ya, ini dialah Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab dari segala sebab, core of the core. Contoh misalkan, seseorang yang kemudian berjalan dari rumahnya ke kantornya, bisa dia sendirian. Nah, karena belagu, nggak mikirin yang lain, nggak berterima kasih pada yang lain, sehingga juga tidak mendoakan yang lain dan nggak peduli sama yang lain, ya dia merasanya sendiri aja. Iyalah, gue sendiri loh, nggak ada yang nganter, gue nyetir sendiri. Dia lupa, nggak bisa sendirian itu. Mana ada? Pertama dari rumah. Kalau nggak ada tukang-tukang yang bangun dia punya rumah, mana ada rumah dia? 1000 kali dia bilang, iya kan duit saya. Iya, apalagi itu. Apalagi itu, kita cerita duit saya. Benar duit saya. Katakanlah dia pedagang. Nah, kalau nggak ada yang suplai dagangannya, dari mana dia bisa dagang? Terus kalau nggak ada yang bangun pasarnya, dari mana kemudian dia juga bisa dagang? Kalau nggak ada yang beli juga bagaimana? Baru dari rumah aja udah gagal tuh ketika dia bilang ini semua karena saya. Gak bisa, bos. Mati-mati orang dia disuruh zakat sama Allah, disuruh sedekah sama Allah, untuk kemudian disuruh berbuat baik. Itu kan juga untuk berterima kasih kepada seluruh mata rantai hidup dan kehidupan, seluruh mata rantai yang menjadikan dia itu manusia. Di jalanan, kalau nggak ada tukang-tukang yang membangun jalan, nggak ada sumber daya manusia yang membangun jalanan, mulai dari gang di rumah dia, yang membangun gorong-gorong, yang membangun aspal, hot mix, ya, konblok, kalau jalanan itu konblok, sampai kemudian ke jalan tol, ya, yang bikin pagarnya, yang bikin lintasannya, yang bikin kemudian pembatasnya, gardu ini, gardu itu, nggak mungkin sendirian itu, gitu. Itu. Terus kemudian masuk ke kantor, masuk ke pasar, masuk ke pabrik, masuk ke tempat usaha, ruko, toko, warung. Mana bisa juga sendirian. Di sana ada satpam-satpam, ada security yang jaga. Lah kalau nggak dijaga bisa kacau ini. Ada polisi yang nggak kelihatan ngaturnya, tapi dia ngatur dengan dia ada, maling pada kagak berani. Maling pada kagak kemudian sembarang mikirlah paling nggak untuk buat jadi maling, rampok segala macam. Ya, ada kemudian pemerintahan setempat, RT, RW, lurah, camat yang kemudian ya ikut memberi ruh, memberi nafas bagi berjalannya hidup dan kehidupan di RT itu, RW itu, kelurahan itu, kecamatan itu. Hingga hierarki yang paling tinggi.
Orang kelihatannya enak aja gitu loh naik pesawat gitu kan dengan duitnya. Nanti tahu-tahu check in. Apalagi kalau check in tuh di check in sama orang. Wah rasanya udah kayak jagoan aja. Ya, di tas aja dibawain misalnya. Dia jemput naik mobil dari mulai pintu bandara sampai kemudian naik pesawat. Naik pesawatnya juga. Tinggal tidur doang nyampe. Lalu dikatakan ya ini saya. Mana ada saya? Di sana ada orang di belakang layar, ya, di belakang layar sistem, ya, operasi, ya, sistem manajemen, sistem administrasi, sistem transaksi, sistem traffic udara. Itu kan yang ngerjain kan bukan cerita 1-2 orang itu, tapi cerita tentang tim besar gitu kan, tim gede yang kemudian saling bahu membahu. Gak kelihatan tapi kemudian itu membuat kita jalan gitu. Nyetak tiket baik digital maupun print. Petugas-petugas yang jaga di semua titiknya. Coba kalau gak ada yang jaga tuh bude. Sasaran empuk bom lah, teroris lah, kejahatan ini kejahatan itu dari yang kecil sampai yang besar. Gak berasa itu kita gak bisa sendirian. Gak ada. Gak pernah kita sendirian. Nah nanti di episode ini, dan kalau nggak keburu selesai kita juga panjangin di episode ke-14 tentang konsepsi ilahiyah, konsepsi ketuhanan. Siapa yang kemudian ketika pesawat turun ya, atau naik ya, naik dan turun dan naik dari satu bandara ke bandara yang lain. Nah, ini kan ada orang-orang di terminal, ada orang-orang di menara. Ada orang-orang yang kemudian ngatur di belakang layar. Tektokan sama pilot dan co-pilotnya. Pilot juga kemudian berhubungan dengan versernya. Dengan kemudian pramugari-pramugaranya. Ya, sampai kemudian ada orang-orang yang melepas kait ya, pesawat dari kendaraan yang kemudian memarkirkan itu pesawat. Orang-orang yang kemudian sekedar memberi aba-aba dengan tangannya, dengan benda ya kayak kipas bulat gitu loh, warna orange, yang begitu dia lepas pesawat bisa jalan. Wah, gak bisa kita sendirian. Ya, bila konsepsi ini nanti kita bawa, kita bisa bersyukur kepada seluruh alam ini dengan segala isinya, dan terlebih lagi kita bersyukur pada Allah sebagai penyebab paling penyebab, sebab paling sebab. Penyebab utama, sebab utama, paling utama, gitu. Lalu kita bukan cuma mau bersyukur, kita juga bisa taat, nunduk, patuh dengan sistem. Ya, dengan sistem. Nggak bisa seenaknya gitu loh. Ya ayo kalau emang ini adalah kebersamaan, ya ini kebersamaan antar manusia, ya ikutin dong peraturan manusia. Ya, you ada di mana? Kita ada di mana? Ada di RT kita. Ya ikutin dong peraturan RT. 1000 kali Anda jenderal, paling jenderal pun kalau RT-nya bukan RT, itu mesti nurut. Gitu kan. Beneran loh. Ini nggak bohong. Ada banyak orang-orang hebat, RW-nya biasa aja gitu loh. Orang biasa aja, tapi ya, RW-nya berkuasa sama dia gitu. Suruh datang gitu. Hah? Ya kalau kemudian kita ada ya among human, among the man, among people itu di antara bainan nas, di antara kemudian orang-orang, kita mesti follow the rules itu loh. Nah apalagi kita ini kan dilingkupi nama Allah. Ya, masa nggak mau nurut, tunduk, taat, patuh sama aturannya Allah? Nggak bisa tuh saya mah. Nggak kena tuh sama saya tuh. Keateisan, agnostik sekarang kan lagi musim nih. Ya Allah ampunin kita. Ya ampunin juga keluarga dan turunan kita. Ya Allah. Sekarang ada nih model agnostik itu kan. Agnostik itu ngakuin Tuhan tapi nggak ngakuin agama. Ateis lebih parah tuh. Agama nggak ada, Tuhan nggak ada. Nggak kena kalau saya cara mikirnya tuh nggak paham tuh saya. Umpama gini lah. Saya mau naik kereta, tapi suka-suka saya lah. Mau masuk lewat belakang kek, mau melompat lewat pagar kek. Terus kemudian nanti saya nggak mau duduknya di dalam, maunya di atas kereta.
Ya ditangkep loh. Gak ikut aturan. Ditangkep, asli ditangkep. Dia tangkap bukan karena jahat sama situ, tapi untuk kebaikan. Bahaya ini. Itu apalagi kalau kemudian Anda diikuti oleh orang banyak. Masalah. Anda bukan cuma celaka, tapi mencelakakan orang lain. Dan nanti akan merusak tatanan kehidupan manusia. 1000 kali Anda bilang, saya kan bayar naik pesawat. Ya, tapi suka-suka saya gitu. Lalu suka-suka saya. Jadi terserah saya. Enggak bisa terserah. Ikutin aturannya apa? Ikat, kencangkan sabuk pengaman, pasang sabuk pengaman. Jangan kemudian ditarik ke belakang tuh senderannya, tegakin. Kalau udah pas udah mau take off, matiin handphone. Jangan jalan-jalan, berdiri juga nggak boleh. Ya kan? Nggak bisa kita, seaturan-aturan kita nggak bisa. Lah itu kita hidup di antara manusia. Apalagi kita hidup di dalam pengawasannya Allah, kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah. Di dalam kerajaannya Allah, di dalam miliknya Allah. Mempunyai siapa dunia ini? Nenek moyang kita juga bukan. Apalagi punya kita. Terhadap rumah yang kita sewa, bisa kita semena-mena. Ini kan rumah udah saya sewa, terserah saya lah. Mau buat transaksi narkoba kek, mau buat berzinahan kek, mau buat sentra pelacuran, terserah saya loh, saya udah sewa. Gak bisa begitu bos. Bagaimana aturan sewaan lo sama orang? Main masuk-masukin aja ke kamar kos. Orang yang gak dikenal. Laporlah dulu sama ibu kos. Gitu kan kira-kira ya. Padahal tuh kamar kita bayar. Hotel kita bayar. Sewaan kos-kosan kita bayar. Asrama kita bayar. Apartemen kita bayar. Tetep aja gak bisa kita sendiri gitu kan. Emang kita bukan sendiri dan gak sendiri. Makin dekat nanti orang yang membersamai kita. Makin harusnya kelihatan. Nah ini prinsip nih. Makin dekat orang yang membersamai kita harusnya makin kelihatan. Siapa? Istri bagi suami, suami bagi istri. Orang tua bagi anak, anak bagi orang tua. Mantu bagi mertua, mertua bagi mantu. Ya, saudara bagi saudaranya, kerabat bagi kerabatnya, kawan dekat bagi kawan. Makin kelihatan tuh. Nah, apalagi Allah nih mestinya kalau dia membersamai kita dan kita rasakan bahwa dia bersama kita, harusnya makin terasa kedekatannya. Tapi itu tadi kita nggak punya pikiran ke sono. Gitu. Nggak mikir tuh kita. Kita anggap naik bis di terminal ya naik-naik aja. Yang tinggal naik kok. Lupa dia terminal ada yang ngatur. Ada kepala terminalnya. Pelabuhan ada kepala pelabuhannya. Nanti ada orang-orangnya. Ada manajemennya. Di atasnya kepala terminal, kepala pelabuhan, kepala stasiun, kepala bandara. Ada lagi hierarki ke atasnya. Terus lagi hierarki ke atas. Terus lagi hierarki ke atas. Terus lagi hierarki ke atas. Sampai nanti kita ketemu. Ini Allah di atas. Udah nggak ada lagi deh. Ntar kita nyampe. Ustaz ngomongin ntar kita nyampe. Apa namanya? The beginning. Namanya permulaan. Iya loh, kita naik bus. Merasanya kita naik bus aja. Gak ada urusan sama yang lain. Paling sama sopir. Gak bisa lah. Di situ ada teknisi bus yang gak kita lihat. Tapi nyata kerjanya. Kalau dia gak bilang, jalan bos. Udah bisa jalan nih busnya. Aman. Iya gak berani tuh sopir jalan. Pesawat ada mekaniknya, ada engineer-nya, ada teknisinya. Kapal laut juga begitu. Ada ABK-nya bahkan. Ayo, mikir itu lah. Mikir. Ya, kita terusin ya di episode 14 insya Allah. Makasih loh, the beginning-nya saya sih menikmati nih. Mudah-mudahan saudara betul-betul juga menikmati. Amin. Saya berselawat pada Nabi Allahumma shalli wa sallim baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ummati dan berdoa mudah-mudahan saudara udah mulai dapat bayangan dan kokoh secara pondasi untuk nanti mengikuti gelaran dari segala perkuliahan atau belajar online di www.kuliahusatati.com. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.